Laporan di media sosial, sebuah keluarga Kristen di distrik Kasur, Pakistan telah mengalami pelecehan parah karena berdoa di rumah mereka sendiri dan menolak untuk masuk Islam. Video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia Channel. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan sekasih. Tadi saya saudara Bapak Ibu sekalian lihat sebuah video dan saya tergerak untuk menyajikan ini buat kita semua supaya kita juga bisa merasakan penderitaan saudara-saudari kita yang ada di seluruh bumi ini. Saudara, orang Kristen ini saudara bekerja di satu tempat, tetapi majikannya ya memaksa mereka untuk meninggalkan agama mereka dan masuk Islam. Itu beritanya akurat, ada artikelnya. Jadi memang banyak berita-berita yang kita nggak bisa dengar di televisi Indonesia atau di koran-koran yang diterbitkan di Indonesia atau di di berita-berita Indonesia. Namun zaman internet ini saudara nggak bisa ditutupi apapun. Saudara nggak sabar melihat kesaksiannya, melihat ceritanya. Mari kita saksikan ini. Laporan di media sosial, sebuah keluarga Kristen di distrik Kasur, Pakistan telah mengalami pelecehan parah karena berdoa di rumah mereka sendiri dan menolak untuk masuk Islam. Rubina, seorang ibu beragama Kristen dengan 3 anak, melaporkan di media sosial bahwa dia dan suaminya telah dilecehkan oleh majikan mereka karena berdoa di rumah mereka dan menolak undangan majikan mereka untuk masuk Islam. Rubina dan suaminya bekerja dan tinggal di tempat pembakaran batu bata di Kudian yang terletak di distrik Kasur di Provinsi Punjab, Pakistan. Majikan Muslim dan stafnya melarang kami pergi ke gereja. Oleh karena itu, kami mulai berdoa di rumah kami, kata Rubina dalam video yang diunggah ke Facebook. Namun, ini membuatnya lebih agresif terhadap kita. Staf majikan menyiksa kami karena agama Kristen, lanjut Rubina. Pemiliknya mengundang orang Kristen untuk bekerja untuknya dengan paket yang menarik. Tapi kemudian dia memukuli dan melecehkan mereka untuk memaksa mereka pindah agama. Kami meminjam 35.000 rupiah darinya yang harus kami bayar kembali dengan mencicil, kata Rubina. Namun dia menuduh bahwa kami memilikinya 350.000 rupiah kecuali kami menukar. Dia kemudian berdoa kepada Tuhan untuk perlindungan dia dan keluarganya. Dan kemudian dia dan keluarganya berhasil melarikan diri dari sana dan pergi ke lokasi yang aman. Setelah itu dia mencoba untuk mengajukan laporan polisi terhadap majikannya, tetapi polisi tidak mengajukan laporan polisi dan menolak untuk membantunya karena dia adalah seorang Kristen dan majikannya adalah seorang Muslim. Jadi jelas polisi mendukung sesama Muslim mereka. Ini bukanlah hal baru di Pakistan. Insiden seperti ini terjadi dengan umat Kristen sepanjang waktu. Saudara, kita sudah lihat ya bagaimana saudara-saudari kita di Pakistan yang begitu sangat menderita sekali hanya karena pekerjaan saja mereka harus dipaksa meninggalkan iman mereka. Ini nggak terjadi memang atas kita. Puji Tuhan Indonesia lebih baik menurut saya ya cara pemerintahannya. Tapi walaupun demikian ada di daerah-daerah tertentu orang-orang tertentu, individu tertentu yang mereka mengalami hal seperti ini. Tapi mereka mungkin nggak bersuara. Ada yang berani bersuara tetapi lebih banyak mereka tidak bersuara. Karena itu kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya Yesus, kita tetap teguh di dalam Tuhan Yesus, dalam iman. Karena Alkitab berkata Roma 8 ayat yang ke-37 seterusnya, di situ dikatakan siapakah yang dapat memisahkan kami dengan kasih Kristus, ketelanjangan, aniaya, penindasan, apapun itu tidak ada yang bisa memisahkan kami dengan kasih Tuhan. Artinya saudara, uang, harta, kekayaan, jabatan, apapun, bahkan penindasan, bahkan ancaman sekalipun tidak ada yang bisa
memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Dengan kata lain, kita kalau punya iman dalam Tuhan, kita tetap mempertahankan iman kita sekalipun ada orang yang mengancam kita, bahkan kehilangan nyawa sekalipun kita tidak akan hiraukan itu. Karena apa? Karena kita sudah hidup di dalam Yesus, ada kepastian di dalam Tuhan. Karena Yesus berkata, saudara, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Tuhan Allah, kepada Bapa di sorga, kalau tidak melalui Dia. Jadi hanya lewat Yesus. Yesus bukan salah satu jalan, tapi satu-satunya jalan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Keselamatan yang pasti hanya ada dalam Yesus. Yesus 4 ayat 12, tidak ada nama lain di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan. Hanya ada satu nama, Yesus Kristus. Makanya Roma 10 ayat 12, Allah yang satu ini, Yesus Kristus bukan Tuhan satu suku, satu bangsa, tapi Tuhan semua orang. Inilah saudaraku, ya, yang saya rindukan terjadi atas kehidupan kita semua, khususnya yang sudah subscribe di Metanoia. Tetap cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, gila-gilaan dengan Tuhan, habis-habisan dengan Tuhan, mati-matian dengan Tuhan, tidak ciut, tidak kecut, tidak kendor, tetap maju dalam Yesus. Dalam Yesus pasti kita dipelihara, dijaga, dilindungi. Bersama Yesus pasti kita lakukan perkara-perkara besar di dalam Tuhan. Kita cakap menanggung segala perkara. Saudara Bapak sekalian, tidak pernah kita bosan jenuh untuk melayani orang, ya. Kadang kami layani orang di jalan, di mobil, di mana-mana saja. Saudara, ini kita layani orang, kita doakan orang yang berkupiah putih. Saudara, kita doakan mereka, kita layani mereka, dan kita terus doakan supaya mereka tetap bisa ikut Tuhan Yesus yang setia kepada Tuhan, tidak lembek, tidak loyo, tidak letih, letoy, loyo, lesu, tapi tetap tegar di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hadirat, urapan, dan kuasa-Mu bekerja atas kami. Pimpin, tuntun langkah-langkah kami supaya kami tetap setia kepadamu, Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami alaskan doa dengan ucapan syukur. Haleluya, amin.